Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun kepak katresnan. Selamat berjumpa dengan kami channel Pakai Hati 202. Kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, adik kami dari Magetan, saya dari Tangerang. Saya banyak belajar dari dia tentang foto yang selalu dipajang di wallpaper. Terima kasih Mas Budi sudah hadir dengan kami. Tentunya bagi kami hal yang luar biasa karena kita udah setahun nggak ketemu. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Terus kebetulan kita alhamdulillah diciptakan oleh Gusti Allah. Kok ya dilalah foto warga kayak saat ini akhirnya nyambung. Sebelum ketemu kami, Mas Budi dulu seperti apa, setelah ketemu kami dan apa yang didapati setelah banyak belajar esai itu, dan sampai sekarang seperti apa Mas? Saya pengen tahu ceritanya Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Agus yang memberikan kesempatan kepada saya, sehingga kita bisa berbagi, kita bisa sharing, ya saling berbagi. Ini bukan menggurui tapi berbagi. Dulur-dulur seperti ini. Pada awalnya saya ikut latihan PSHT hingga jadi warga. Ya, kebetulan melalui proses yang luar biasa, saya rasa luar biasa, dari gemblengan fisik hingga dalamnya, artinya ilmu setia hatinya. Cuman memang sejujurnya saya sampaikan bahwa ketika menjadi warga tidak langsung bisa, karena ngikutin alam. Ketika disahkan jadi warga, tahunnya saya hanya melatih, ya, rajin ke latihan di organisasi dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, perpindahan saya dari ranting Serpong ke Tiga Raksa, banyak hal yang saya dapat. Yang tadinya sama sekali yang namanya di Setia Hati Terate ini saya hanya bisa, artinya seolah mengambil luarnya, ternyata menemukan isinya itu di Tiga Raksa ini Mas Agus. Ya, dengan begitu banyak proses, kejadian-kejadian atau apa yang saya lalui, sehingga ketemulah dulur-dulur yang orang per orang itu memberikan poin-poin nilai pelajaran buat saya. Ya, salah satunya pada tahun 2014 saya ketemu dengan Mas Agus Oleng. Saat itu bersama dengan Mas Sigit kalau nggak salah. Sebelum Mas Sigit ya? Baik, Mas Sigit duluan, terus Mas Budi, Mas Ina. Maksud saya saat ketemu sama Mas Agus kan Mas Agus datang ke rayon Pasebulan bersama Mas Sigit. Salah seperti itu. Di pertengahan 2014. Bulannya November kalau nggak salah. November, saya sangat ingat karena Mas Sigit pertengahan 2014, kemudian berjalan waktu Mas Budi Novembernya. Saya ingat karena itu titik balik saya belajar Indonesia di situ. Bisa langsung merekam kembali ya? Iya, saya selalu ingat karena sebenarnya yang saya tangkap itu bukan hal-hal yang sifatnya itu terlalu ilmu saya itu yang bisa begini begitu. Yang awam, yang jagoan, yang bisa ngangkat. Bukan seperti itu, sangat jauh. Yang sakti dan sebagainya enggak ya? Jujur sebelumnya saya juga banyak, ya, beberapa dari saudara tua belajar, tapi belum mengena. Bukan berarti nggak bagus. Iya, semuanya bagus, cuman kenanya itu belum. Iya, belum mengena. Belum ke dalam lah. Belum ke dalam. Nah, ketika itu Mas Agus memberikan keesaan ke siswa saya, siswa putih. Nah, di situ sebenarnya saya nggak sengaja ketika disampaikan keesaan, saya hanya mendampingi karena kebiasaan saya ketika ada dulur sepuh yang memberikan ular-ular ke siswa, saya selalu mendampingi. Itu etika sopan santunnya, betul. Saya mendampingi, saya sambil mendengarkan, tapi kok ada sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang beda yang bahkan saya sendiri ini belum disampaikan ke saya gitu. Ya itulah bedanya. Ya, notabene disampaikannya ke siswa tapi saya yang kena gitu. Dari situ, bahkan bukan Mas Budi ada, Mas Ina juga kena. Nah, dari situ pertama ketemu udah punya kesan yang beda. Ya, udah ada mulai masuk, mulai seneng. Dari apa yang disampaikan. Dari situ mulai penasaran. Sekali, dua kali ke rayon Pasir Bolang, nah di situ mulai ada keinginan untuk ketemu. Cuman kan memang saat itu ketika
mulai ada niat ketemu pun itu memang nggak bisa langsung kan. Iya. Bahkan sebelum ketemu kan udah dengar namanya Agus Poleng, Iya. cuma belum tahu orangnya yang mana Iya. sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak Guti ya, bukan berarti kita punya kelebihan, justru ini kekurangan. Iya. Justru kita ini hanya belajar dari pengalaman atau cerita apa adanya. Tapi menurut saya sekali lagi nama Agus Poleng juga belum ada apa-apanya. Semua itu semua Gusti Allah. Takutnya kita menjadi kesombongan kita. Justru ini buat pembelajaran, namanya ngaji diri. Iya, betul. Nah, teruskan. Dan ini saya menyampaikan bukan karena Agus Poleng ya, tapi Iya, perjalanan pelajaran saya, gitu. perjalanan spiritual lah. Iya, bahasa perjalanan spiritual. orang Iya, istilahnya. perjalanan spiritual Mas Guti. Nah, Guti dari ngomong. situ jujur di saat itu mungkin secara keseharian saya karena saya seorang karyawan ya, dengan berbagai macam di pekerjaan entah godaan apa dan lain sebagainya. Saat itu ada sesuatu hal yang tanda kutip saya nggak bisa ceritakan, tapi ada kebiasaan saya yang kurang bagus. Nah, mulai dari situ saya mulai penasaran, saya pengen ketemu dan lain sebagainya, sehingga mulai mengganggu batin saya, hati saya antara pikiran hati itu udah mulai goncang antara pikiran sama hati. Satu sisi di pikiran itu masih banyak godaan, seneng boya-boya. Satu sisi itu ini saya harus berhenti, saya harus merubah diri, saya harus berubah gitu. Ke dalam ya. Ke dalam. Nah di situ itu mulai titik baliknya sampai di situ. Terus akhirnya pengen sowan, pengen bahasa ringannya main lah, main ke tempat Mas Agus. Cuman saat itu kalau nggak salah dari saya ngomong atau bilang jenengan pengen main, kalau nggak salah itu jedahnya 1 bulan baru bisa main. Kebetulan di Bordir waktu itu. Nah itu mulai titik saya mulai belajar banyak hal. Kok cocok gitu ya? Cocok. Terus pertama target saya sebenarnya bukan yang ini, hanya gimana masalahnya kebiasaan saya yang kurang bagus ini bisa saya rubah. Dengan sendirinya berkurang satu persatu gitu. Saya rubah, saya sudah seharusnya nggak seperti ini, saya harus merubah diri. Nah, sedikit demi sedikit dengan sering sharing, sering ngobrol. Sebenarnya kan bukan ketika ngobrol kan nggak, maksudnya Mas Agus sama saya kan nggak spesifik kita ini bahas ini nih, kan nggak, cuma ngobrol ringan. Cuma dari situ saya banyak ambil poin. Gitu. Iya, dari bercanda tapi kok ada poinnya, dari bercanda poinnya. Saya tangkap, gitu. Obrolan ringan, tapi selalu ada intisari yang bisa saya petik. Gitu, selalu seperti itu. Nah dari situ, kebetulan saat itu Mas Agus pernah menyampaikan bahwa kenal dengan Kang Mas Haryanto yang ketua Jamil Panjang. Iya. Dikasih kesempatan saya nelpon saat itu. Atas nama saya. Ya, jenengan nelpon Mas Haryanto. Saya disambungkan sehingga saya menanyakan sesuatu yang mungkin langsung poin yang disampaikan Mas Haryanto saat saya bertanya itu intinya begini, dulu ya ini mungkin bisa mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Ketika kita punya keinginan, punya sesuatu hal yang sifatnya adalah entah itu hajat kita ingin merubah sesuatu atau pengen apapun, doa terbaik yang dilakukan oleh orang Esa itu di saat pembukaan latihan ataupun di penutup. Itu saya sangat ingat yang disampaikan Mas Haryanto. Saat buka latihan itu waktu yang menurut beliau mustajab. Pembukaan latihan. Saat buka latihan. Doa bersama dalam latihan maksud saya. Bukan kalau bukaan udah pasti, itu doa juga pasti mustajab. Dan penutupan latihan. Nah, doa saat pembukaan latihan, artinya kita di saat ada mas pelatihnya yang buka latihan bersama dengan adik siswa, itu salah satu waktu yang mustajab ketika kita punya keinginan. Nah itu satu yang pertama yang saya kutip itu, dan itu saya laksanakan. Saya sih ketika mendapatkan sesuatu itu hanya saya ambil garis intisarinya, setelah itu saya coba untuk menuangkan, saya laksanakan, saya lakukan. Jadi tapi dengan seperti itu kok sepertinya ya gitu, sedikit demi sedikit apa yang saya lakukan kok ini mulai merubah diri. Nah itu dari sisi pertama saya mulai belajar ke dalam di PSAT dari ilmu esanya. Nah dengan berjalannya waktu di Tiga Raksa dengan berbagai macam yang kami lewati, sehingga banyak hal. Saat itu saya masih kerja di salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan
Dan setelah saya mendapatkan satu intisari dari Mas Haryanto tadi, akhirnya terus. Nah, sewaktu ketemu berikutnya sama Mas Agus, saya ingat saya datang ke rumah ini ngobrol, saya pakai bahasa halus, nginggoten kalau orang Jawa. Tiba-tiba Mas Agus jawabnya begini, mungkin Mas, lanjutnya kok basa kali kula niku nek kali kuwi jenengan basa napa mboten? Itu pukulan pertama mengenai ibu. Jauh, masih ada, rupanya ada pengamen yang lewat, kita harus mendoakan dia. Ya. Mudah-mudahan pengamen yang di bawah sana yang lewat rezekinya banyak, lancar ya. Dan kenapa harus berhenti sebentar, karena obrolan kita mungkin ada terdengar suara itu ada sedikit kurang luas ya, kurang lepas. Menurut saya, biar menghormati dia, biar lewat dulu. Memang masih di situ. Ya. Jadi suaranya nanti kurang masuk, karena ada suara lebih kencang daripada kita ngobrol. Kalau enggak kita tutup dulu sesi pertama dulu ya Mas. Nanti sesi kedua tentang panjenengan suami yang datang ke rumah kita.